Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai relasi dan fungsi ya. Tadi kan sudah diminta untuk mempelajarinya ya. Nah, sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, saya berikan dulu kesempatan pada kalian untuk bertanya ya mengenai relasi dan fungsi ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai relasi dan fungsi. Tidak ada yang bertanyakan? Baik ya. Kalau nggak ada yang bertanyakan, saya bertanya ya. Nah, untuk mendefinisikan atau menyusun suatu fungsi yang diperlukan apa saja? Jadi ibaratnya ya, kan kalau kalian mau apa namanya itu mau masak ya, menghasilkan satu masakan itu kan harus ada bahan bakunya ya. Jadi untuk membuat masakan ya yang siap makan, maka sudah harus menyiapkan bahan bakunya dulu kan. Nah, sekarang kita ingin membangun suatu fungsi. Ya. Bahan bakunya apa? Siapa bisa menjawab? Sebutkan dulu namanya. Nggak ada yang tahu? Bapak Hana izin menjawab. Hana, ya. Nomor satu apa? Domain bukan? Domain. Domain.
Kemudian apa lagi? Hanya itu? Ada lagi tidak? Itu Pak hasil Tadi Hana mau melanjutkan atau berhenti? Lanjutkan, Pak. Ya apa? Apa? Hanya domain saja. Apalagi? Oke, mahasiswa lain. Hana nggak bisa menjawab. Yang lainnya? Siapa yang mau menambahkan? Azahra, Pak. Azara apa? Domain sama range. Nah, apa itu range bahasa Korea? Apa itu? Bukan. Apa itu yang hasil itu, Pak? Bukan itu. Bukan. Coba yang lain lagi. Apa? Pak, jawab, Pak. Ya, siapa namanya? Daru. Ya. Apa jawabanmu? Domain. Ya, atau daerah kawan. Ya. Nah, jadi pada dasarnya yang pertama kita melakukan himpunan ya. Himpunan. Ya, himpunan atau himpunan. Nah, yang satu berperan sebagai daerah asal. Ya. Atau yang disebut dengan domain. Ya. Dan yang satu lagi berperan sebagai daerah kawan, ya, toko domain, ya. Di sini belum ada range, ya, belum ada jelajah, ya, karena kita baru mau membuat, ya fungsinya belum ada, sehingga kita nggak mungkin sudah ada range-nya, ya kita baru mau membuat, ya. Nah kemudian yang kedua apa? Yang kedua apa? Hana ya, tadi Hana mendapat skor 2. Kemudian tadi Daru ya. Daru mendapat skor 2 juga. Berikutnya apa lagi? Ya. Aturan pemasangan. Ya. Nah, sekarang tentang aturan pemasangan. Ya. Itu ada dua aturan, ada dua ketentuan. Ya. Jadi di sini bukan sembarang aturan, ya, tapi aturannya juga ada aturannya juga. Ya. Yang pertama, ya, aturan 1. Ya, aturan 1. Ya. Setiap anggota daerah asal, ya, itu harus memiliki pasangan, ya, yang merupakan anggota daerah kawan. Ya. Jadi setiap anggota daerah asal harus memiliki pasangan, dan pasangannya itu harus merupakan anggota daerah kawan. Ya, itu aturan pertama. Ya. Aturan kedua, ya. Ya. Nah, pasangan yang dimaksud pada aturan 1 tadi, ya, itu hanya satu buah. Ya. Satu dan hanya satu buah. Ya, tadi kan dikatakan bahwa ya, setiap
anggota daerah asal harus punya pasangan. Nah, pasangan itu harus satu. Tidak boleh lebih dari satu. Ya. Nah, itu aturan yang kedua. Ya, jadi aturan pemasangan ini ada dua aturannya lagi. Tiap anggota daerah asal harus punya pasangan, dan pasangannya hanya boleh satu. Ya. Nah, sekarang kita lihat sebuah contoh. Ya. Contoh satu. Ya. Nah, jadi kan diperlukan himpunan-himpunan. Ya. Nah, saya buat nih himpunannya. Ya. Kita himpunannya adalah 1, 2, ya, 5, 8. Ya. Kemudian B. Ya. Nah, itu misalnya saja. Ya. B ini 2, 4, 8, 10, 11. Kemudian saya punya himpunan yang lain, ya, himpunan pasangan berurut. Ya. Ini misalnya 1,8. Ya. Kemudian 2,10. Kemudian 8,11. Ini contoh, ya. Nah, apakah F merupakan suatu fungsi dari A ke B? Ya, apa alasannya? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Niki, Pak. Ya, apa jawabanmu? Apakah fungsi dari A ke B? Ya, Pak, karena setiap anggota benar, Pak. Saya nyusun lagi kata-katanya, Pak. Ya. Ya, silakan. Yang lain aja dulu, Pak. Bentar. Yang lain, silakan yang lain. Daru, Pak. Izin Daru. menjawab, Pak. Daru. Tadi saya dengar Daru duluan, silakan Daru. Ya, Pak. Fungsi atau Jawabannya bukan? fungsi, karena setiap anggota A yang dihasil itu merupakan anggota B berpasangan. Ya, jadi jawaban apa Daru fungsi ya. Ya, salah ya, jawabannya salah. Ya. Maka demikian, ya, F ini bukan ya, F ini bukan fungsi dari A ke B. Ya, yang dilanggar itu adalah aturan 1. Ya, aturan 1 katanya setiap anggota daerah asal harus punya pasangan. Nah, di sini 1 ini ya, dia punya pasangan, pasangannya 8. Ya. 2 ini punya pasangan 10. Ya. 8 punya pasangan 11. Nah, tapi 5-nya nggak punya pasangan. Ya. 5-nya nggak punya pasangan. Nah, jadi di sini F ini bukan fungsi ya dari A ke B. Ya, yang dilanggar adalah aturan 1. Kedua, ya. Misalkan perhimpunan K ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, L ya. 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ya. Kemudian saya punya himpunan G. Ya. Untuk himpunan G ini saya tidak menggunakan bentuk tabular. Ya.
tapi bentuk set builder. Nah, di sini Y-nya sama dengan X tambah 5. X tambah 6. Tambah 6, ya. Nah, di mana di sini X-nya itu merupakan anggota. X-nya anggota K. Dan Y-nya anggota L. Ya. Nah, apakah G merupakan fungsi dari K ke L? Ya, siapa bisa menjawab? Dan apa alasannya? Oh, Siapa mau jawab? Sebutkan dulu namanya. Pak, izin jawab Pak Daru. Ya, silakan Daru. Fungsi atau bukan? Jawabannya bukan fungsi. Apa alasannya? Karena X, ibaratnya X adalah K, karena total ditambah 6, 5 tidak sesuai. Maksudnya tidak sesuai bagaimana? Dari penjelasannya Pak, kan ibaratnya X itu sama dengan K. Yaitu adalah L. Bukan X sama dengan K, bukan X sama dengan K. X ini anggota Ya. dari K. X ini Ya, anggota dari K. Ya, maksud saya itu Pak, hubungan Ya, dari terus? K. Kalau ditotalin kan satu ada hubungan apa? 1 plus 6 sama dengan 7. Ya, 1 terus? plus 6 sama dengan 8. Ini sama dengan 9. 4 tambah 6 sama dengan 10. Ya. 5 tambah 6, 11 itu nggak ada. Itu melanggar 6 yang peraturan nomor 1. Jadi yang dilanggar aturan berapa? Aturan 1 atau aturan 2? 1. Aturan 1, betul ya. Di sini G juga bukan fungsi. Ya. Ini bukan fungsi dari K ke L. Ya. Nah, kalau kita jabarkan, ya, itu G itu apa saja anggotanya kalau kita jabarkan. Ya. Itu adalah 1,7, 2,8, 3,9, 4,10. Ya. Rumusnya kan X tambah 6. Nah, di sini 5-nya nggak boleh masuk. Ya. Kita nggak bisa masukkan 5,11. Ini nggak bisa dimasukkan ke G. Mengapa? Karena 11 ini kan bukan anggota L. Ya, jadi ini gugur yang ini. Nah, ya. Jadi akhirnya di sini 5 ini anggota K, ya. Namun tidak memiliki pasangan di L. Ya. Jadi yang dilanggar itu adalah aturan 1. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sampai contoh 2 ada yang mau ditanyakan? Contoh 3. Pak. Ya. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk yang
Ya, untuk yang himpunan yang 1,7 yang G itu Ya. kok bisa dari satu pasangannya ke 7 gitu? Apa gimana Ini, Pak? Belum. ini X tambah 6. 1 tambah 6, 7 kan? Ya, 2 tambah 6, 8. Ini nih, ya nih ya, nih. Nih. Berarti 3 tambah. Nah. Itu, Zara. Ya, Ya. makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Nah, kelas ini dari sisi materi ya, itu tertinggal ya dibanding kelas lain. Tapi tertinggalnya ini dalam arti positif ya. Kenapa saya anggap tertinggal dalam arti positif? Karena lambatnya kita ini bukan karena malas ya, tapi memang banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Dimana dari pertanyaan-pertanyaan itu memang banyak bisa digali ya. Jadi ini adalah perlambatan yang positif ya. Jadi tidak apa-apa kita lambat-lambat seperti ini. Yang penting kalian bisa paham. Makanya saya minta yang tidak paham bertanyalah ya. Tuh. Ya. Baik ya. Kita lanjutkan lagi ya. Misalkan ya. Misalnya saya punya himpunan lain ya, katakanlah himpunan C ya. Itu 3 7 6 ya. 8 12. Ya. Kemudian D itu 5 1 3 5 ya. 1 3 5 9 15. Nah, seperti itu. Nah, kemudian H ya. Ini adalah pasangan XY di mana X ini lebih kecil dari Y. Ya. X-nya itu merupakan anggota C dan Y-nya anggota ini, X-nya anggota C ya. Ini. Ini. Ya. Nah, apakah A merupakan fungsi dari C ke D? Dan apa alasannya? Zahra Pak. Ya, salah. Fungsi atau bukan? Fungsi. Fungsi. Kenapa? Karena anggota C bisa jadi gimana ya? Bentar Pak kata-katanya. Ya. Anggota C itu masuk juga ke anggota yang D. Karena di dalam himpunan H itu keterangannya X kurang dari Y. X kurang dari Y. Coba ya. Baik, kita coba. Kita jabarkan. Kita jabarkan H. Kita lihat. 3 ini dikatakan ke berapa? Ya. 3 itu kan lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 9. Lebih kecil dari 15. Ya. Nah, kemudian 6. 6 itu lebih kecil dari 9. Juga 6 lebih kecil dari 15.
Nah, kemudian 8. 8 itu lebih kecil dari 9. Juga 8 lebih kecil dari 15. Berikutnya 12. 12 lebih kecil dari 15. Ya. Nah, sekarang kita periksa aturan 1. Setiap anggota daerah asal mempunyai pasangan di daerah kawan. Ya. Daerah asalnya kan C. 3 punya pasangan? Punya. 5 pasangannya. Ya. 6 punya pasangan? Punya. 9. 8 punya pasangan? Punya. 9. 12 punya pasangan? Punya. 15. Berarti aturan 1 tidak dilanggar. Nah, sekarang aturan 2. Pasangan yang dimaksud tadi hanya 1 buah. Ya. 1 dan hanya 1 buah. Nah, syarat 2-nya dilanggar. Kenapa? Karena 3 ini dia punya 3 pasangan. Ya. Di pasangan ke-5, di pasangan ke-9, di pasangan ke-15. Ya. Jadi karena melanggar syarat kedua, maka H ini ya bukan fungsi ya, dari C ke D. Ya. Yang dilanggar syarat 2. Lupa Pak, nggak baca aturan yang keduanya. Nah, iya. Ini dua-nya harus dikuasai betul. Awas nih. Ini aturannya harus dikuasai betul. Oke. Contoh 4. Awas jangan sampai terjebak lagi. Ya, contoh 4. Ya. Misalkan ya, A lah ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya. Sampai 15. Ya. Kemudian K itu adalah pasangan XY. Kemudian hingga Y ini sama dengan X ditambah 7. X tambah 7. X-nya anggota A. Dan Y-nya anggota B. Nah, seperti itu. Apakah K merupakan fungsi dari A ke B? Ya, silakan. Pak izin menjawab. Ya, siapa? Hana, Siapa? Pak. Hana, apa jawabanmu? Iya, Pak. K merupakan fungsi dari A ke B. K merupakan fungsi dari A Dari ke A B. ke B. Nah, coba kalau kita jabarkan ya, K ini anggota-anggotanya apa saja? Soalnya anggota 1, berapa? itu 1,8, 1,8, 2,9, 2,9, 3,10, 4,11, berapa? 4,11, 5,11,
12. Itu kan? Tiap anggota A terdapat pasangannya di anggota B. Ya. Terus Setiap anggota A memiliki pasangan anggota B, dan Anggota B. pasangannya hanya ada satu. Apa? Iya, Pak. Ya, itu. Jadi kalian ini merupakan fungsi ya dari A ke B ya. Baik, Hana ya. Nah, dapat skor 3. Dapat skor 3. Nah, sekarang begini. Contoh 5 ya. Contoh 5 ini agak mirip dengan ini. Ya, contoh 5. Nah, A-nya itu adalah himpunan bilangan bulat. Ya. Ini himpunan bilangan bulat ya. Kita tahu anggota-anggotanya ya. Itu ada tabel yang banyaknya tentunya ya. Kemudian B-nya itu adalah ya, himpunan bilangan asli. Ya. Nah, apakah K merupakan fungsi ya dari A ke B? Siapa Daru jawab? Izin jawab. Ya, silahkan Daru. Apa jawabanmu? Kalau menurut saya enggak, Pak. Apa alasannya? Karena melanggar peraturan nomor 1. Contohnya apa? Contoh melanggar aturan 1. Karena bilangan yang A ini udah ke belakang aja, udah kita udah tak berhingga. Ke belakang itu kemana? Ke -4, -5. Ya, berarti semakin negatif maksudnya. Ya, semakin negatif ditambah 7 hasilnya tidak memenuhi 1, 2, 3, 4 ini. Ya, contoh ya. Contoh misalnya -10 lah ya. -10 anggota daerah asal bukan? Apa, Pak? Iya. -10 anggota daerah asal kan? Ya. Ya. Nah, tapi negatif 10 ini kalau ditambah 7 jadi negatif 3. Nah, negatif 3 ini bukan anggota ya. Kawan. Bukan anggota dari B ya, daerah kawan. Ya. Ya. Sehingga kesimpulannya negatif 10 itu ya tidak memiliki pasangan. Pasangan anggota B sebagai daerah hasil sebagai daerah kawan. Ya. Nah, jadi di sini aturan 1 yang dilanggar ya. Yang dilanggar adalah aturan 1. Baru oke. Baru mendapat skor 4. Nah, ini adalah soal yang terakhir ya, contoh terakhir. Di sini kita baru berkenalan dengan fungsi ya. Kita di sini baru belajar apakah suatu pasangan berurut itu fungsi atau bukan ya. Kita baru belajar menentukan fungsi atau bukannya. Belum sampai menentukan daerah hasil dan sebagainya ya. Itu saya kira akan dibahas di Zoom meeting berikutnya ya, di Zoom meeting minggu depan. Ya. Jadi nanti minggu depan tolong salah seorang di antara kalian mengingatkan pada saya ya bahwa mengenai fungsi masih ada yang belum selesai ya, yaitu mengenai daerah hasil ya atau range ya, itu belum dibahas ya. Tolong saya diingatkan, takut lupa ya. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan ya, maksudnya Zoom meeting ini masih belum cukup bagi kalian ya, masih punya pertanyaan, kalian boleh saja menanyakan di grup WhatsApp ya, silakan saja kalian di grup WhatsApp. Nanti begitu saya ada waktu pasti saya akan balas ya di grup WhatsApp ya.
Jadi nggak terbatas di Zoom meeting saja kalian bertanya. Di Zoom, di apa namanya, di grup WhatsApp pun bisa bertanya. Begitu. Ya. Sebelum kita bubar, kita foto dulu sebentar ya. Nah, bagi kalian yang bisa menyalakan kamera, mohon dinyalakan kameranya. Bagi yang tidak bisa, ya tidak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Yang bisa saja. Ya. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini ada berapa layar nih di sini? Sebentar. Oh, hanya ada 1 layar. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Baik. Dengan demikian, Zoom meeting ini kita akhiri ya. Terima kasih atas peran serta kalian di dalam Zoom meeting ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.